Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang sejarah wafatnya Rasulullah. Sejarah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita pelajari sejarah kehidupan beliau, dapat kita temukan fakta bahwa Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Dan kita saat ini tengah berada pada tahun 1444 Hijriah. Artinya apa? Artinya sudah sangat jauh jarak wafatnya Rasulullah dengan kita saat ini. Cara menghitung jaraknya ya tinggal dikurangi saja. 1444 Hijriah dikurangi 11 Hijriah. Dikurangi 11 begitu ya. 1444 dikurangi 11. Karena kenapa 11? Karena Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Nah, kemudian ketika Rasulullah wafat itu sangat banyak riwayat yang menjelaskan tentang aneka ragam peristiwa yang mengitarinya. Misalnya Rasulullah itu ketika wafat dalam keadaan sakit ya. Jadi sebelumnya itu beliau itu sakit yang cukup lama begitu. Secara fisik badan beliau itu panas, demam begitu. Dan memang dalam riwayat ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu di antara penyebab panasnya itu adalah pengaruh dari racun yang dulu pernah diberikan kepada beliau oleh seorang perempuan Yahudi ya. Seorang perempuan Yahudi yang bernama Zainab binti Haris ya, yang dulu merasa dendam kepada kaum muslimin ya. Kemudian dia berusaha untuk meracuni Rasulullah dan ternyata itu pernah terjadi setelah perang Khaybar ya. Peristiwanya itu beberapa tahun peristiwanya sebelum wafatnya Rasulullah. Nah, semua peristiwa itu menjadi rangkaian tersendiri menjelang wafatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu secara fisik badannya itu panas waktu itu ya, demam begitu. Dan sampai akhirnya beliau wafat ya pada hari Senin tahun 11 Hijriah itu di bulan Rabiul Awal ya. Jadi luar biasa beliau itu lahir di hari Senin 12 Rabiul Awal, wafatnya pun sama hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah, beliau ini wafat pada tahun 11 Hijriah dengan usia 63 tahun. 63 tahun itu sebetulnya berdasarkan perhitungan Hijriah ya. Kalau berdasarkan perhitungan Masehi itu sebetulnya tidak mencapai 63, sekitar 61 tahun lebih usia Rasulullah wafat jika dihitung berdasarkan perhitungan Masehi, perhitungan Samsiah. Tapi jika dihitung berdasarkan perhitungan Hijriah, perhitungan Komariah gitu, itu memang usia Rasulullah adalah genap 63 tahun. Nah, ketika Rasulullah wafat, hal yang pertama kali terjadi adalah perbedaan pendapat di antara para sahabat saat itu. Para sahabat berbeda pendapat tentang di manakah lokasi yang paling tepat untuk memakamkan, untuk menguburkan jasad mulia Rasulullah ini. Jadi ini jasad mulia Rasulullah ini paling tepat dimakamkannya di mana gitu. Itu terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Ada sekelompok sahabat misalnya yang mengusulkan agar Rasulullah itu dimakamkan di kota Mekah.
Apa alasannya? Alasannya adalah karena kota Mekah merupakan kota kelahirannya. Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Jadi kata kelompok sahabat yang ini, ya sudah kita makamkan saja jasad mulia Rasulullah ini di kota Mekah, tempat kelahirannya. Ada lagi kelompok sahabat lain yang mengusulkan agar Rasulullah ini dimakamkan di Palestina, di sekitar Baitul Maqdis. Di sekitar Baitul Maqdis di Palestina ya, di dekat-dekat Masjidil Aqsa di situ. Apa alasannya? Karena di sekitar Baitul Maqdis itulah paling banyak makam para nabi dan rasul. Jadi makam para nabi dan rasul itu paling banyak adanya di Palestina, yaitu di sekitar Baitul Maqdis ya. Itu paling banyak beradanya makam para nabi dan rasul. Sehingga kelompok sahabat ini mengusulkan agar makam Rasulullah pun dipilihnya di tempat itu, di sekitar Baitul Maqdis. Kemudian ada lagi sekelompok sahabat yang mengusulkan agar jasad mulia Rasulullah ini dimakamkannya di pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi itu adalah sebuah pemakaman umum yang ada di samping Masjid Nabawi di kota Madinah. Jadi itu adalah pemakaman umum yang ada di kota Madinah. Lokasinya berada di sebelah Masjid Nabawi. Dan di pemakaman Baqi itu memang sudah banyak ya makam para sahabat Nabi di situ, itu banyak yang dimakamkan di pemakaman Baqi. Kalau di Madinah namanya pemakaman Baqi, kalau di Mekah itu yang terkenal adalah pemakaman Ma'la namanya. Nah, Rasulullah diusulkan untuk dimakamkan di pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Jadi ada perbedaan pendapat di antara para sahabat dengan alasan masing-masing. Begitu ya. Nah, tapi semua perbedaan pendapat itu selesai ketika Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan informasinya bahwa kata Abu Bakar, dulu ketika Rasulullah masih hidup, aku pernah mendengar bahwa Rasulullah bersabda, setiap nabi dan rasul itu dimakamkan di mana tempat dirinya wafat. Jadi di mana tempat nabi dan rasul itu wafat, disitulah nabi dan rasul itu dimakamkan. Begitu. Itu adalah informasi yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang beliau dengar dari Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Sehingga karena seperti itu informasinya, maka itu kan seolah nilainya menjadi sebuah wasiat, begitu ya. Nilainya menjadi sebuah wasiat dan pesan dari Rasulullah, begitu. Sehingga kemudian akhirnya para sahabat bersepakat untuk memakamkan di tempat Rasul wafat. Rasul itu wafatnya di mana? Wafatnya yaitu di kamar Aisyah, istri beliau. Jadi itu di kamarnya Aisyah, di rumahnya Aisyah, di istri beliau, yang waktu itu lokasinya berada di samping Masjid Nabawi. Jadi rumah Aisyah itu, kamar Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, itu lokasinya persis ada di samping Masjid Nabawi, di sebelah Masjid Nabawi, begitu ya. Nah, sehingga para sahabat waktu itu bersepakat untuk menguburkan Rasulullah di tempat itu, begitu ya. Sehingga kalau kita sekarang berziarah ke makam Rasulullah, baik jamaah haji ataupun umroh misalnya, itu kita ketika masuk ke Masjid Nabawi di kota Madinah ya, nanti kita akan menemukan antrian orang untuk masuk ke sebuah kawasan yang disebut dengan Raudhah ya. Raudhah itu artinya taman ya, Raudhatul Jannah itu taman surga. Nah, Raudhah itu adalah sebuah tempat yang sangat istimewa di mana di dalam Masjid Nabawi. Posisinya adalah antara mimbar khutbah, begitu ya, mimbar khutbah yang ada di Masjid Nabawi itu dengan makam Rasulullah
yang dulunya adalah rumah Aisyah, rumah Aisyah dan juga rumah Rasulullah tentunya ya gitu. Rumahnya Rasulullah. Jadi Raudhah itu adalah sebuah tempat antara mimbarnya Rasulullah, mimbar khutbah di masjid itu dengan rumahnya Rasulullah yang juga merupakan rumahnya Aisyah yang sekarang itu menjadi makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di tempat itu Raudhah itu adalah tempat ijabah doa ya. Jadi kita berdoa di situ maka peluang diijabahnya sangat besar ketika orang berdoa di tempat tersebut sehingga berebut itu sangat ngantri ya, panjang antriannya untuk masuk ke tempat tersebut, ke Raudhah itu. Dan setelah dari Raudhah biasanya para peziarah itu langsung keluar dari Raudhah dan kemudian menghadap ke makam Rasulullah yang di sebelahnya juga ada makam Abu Bakar As-Siddiq dan juga makam Umar bin Khattab. Begitu, ada 3 makam yang berjejer. Nah, jadi ketika Rasulullah itu wafat, memang seperti itu kondisinya. Terdapat perbedaan pendapat awalnya ya untuk di manakah jasad mulia Rasulullah itu harus dimakamkan, begitu ya. Karena ini jasad bukan jasad sembarangan, ini adalah jasad mulia Rasulullah, begitu ya. Nah kemudian tentu dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa ketika Rasulullah itu wafat ya, di antara hal yang disampaikan oleh beliau adalah kekhawatiran beliau terhadap umatnya gitu. Ummati. Beliau mengkhawatirkan kondisi umatnya ketika beliau akan wafat itu begitu. Dan juga ada juga peristiwa lain, misalnya ketika Rasulullah itu berbisik kepada Fatimah ya, Fatimah putrinya beliau. Fatimah itu putrinya Rasulullah dari Khadijah. Nah, satu waktu sebelum wafatnya Rasulullah itu ya, Fatimah itu dipanggil oleh Rasulullah untuk mendekat dan kemudian Rasulullah itu berbisik kepada Fatimah dengan 2 kali bisikan. Pada bisikan yang pertama, Rasulullah itu berbisik kepada Fatimah, Fatimah itu menangis pada bisikan yang pertama. Pada bisikan yang kedua, Fatimah tersenyum. Dan para sahabat banyak yang melihat itu gitu. Jadi banyak yang melihat bahwa Rasulullah itu berbisik pada bisikan pertama, Fatimah itu menangis, dan pada bisikan kedua Fatimah itu tersenyum, begitu ya. Nah setelah lama seiring berjalannya waktu, kemudian para sahabat itu kan penasaran ya, apa yang terjadi sehingga pada bisikan pertama Fatimah menangis, pada bisikan kedua Fatimah tersenyum. Para sahabat akhirnya bertanya kepada Fatimah, apa yang terjadi waktu itu, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada engkau gitu. Akhirnya Fatimah itu menceritakan bahwa pada bisikan pertama Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah sudah mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa umurnya tidak akan lama lagi, bahwa beliau harus segera meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karena itulah aku menangis, kata Fatimah. Dan pada bisikan yang kedua, kenapa Fatimah tersenyum? Karena kata beliau, Rasulullah itu berbisik kepada aku, kata Fatimah, engkau jangan menangis wahai Fatimah, karena nanti di antara seluruh keluargaku yang pertama kali akan menyusulku adalah engkau. Engkau jangan menangis wahai Fatimah, karena yang akan pertama kali menyusulku dari keluargaku adalah engkau, begitu. Sehingga aku tersenyum karena itu artinya perpisahanku dengan Rasulullah tidak akan lama, gitu. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Fatimah radhiyallahu anha, dan ternyata memang benar, terbukti dalam sejarah. Fatimah putri Rasulullah itu dengan Rasulullah itu jaraknya hanya sekitar 6 bulan. Jarak wafatnya. Jadi Fatimah Rasulullah dulu wafat begitu, kemudian 6 bulan kemudian Fatimah radhiyallahu anha juga wafat begitu. Jadi benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah begitu. Jadi hal-hal seperti ini penting ya untuk kita kaji, karena dengan menyimak riwayat kehidupan Rasulullah sejak beliau lahir, ketika beliau berjuang sampai beliau wafat, itu kan akan menumbuhkan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah, dan rasa mahabbah itulah yang bisa membuat kita bisa mencapai kesempurnaan iman. Karena dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Apa kata Rasulullah?
tidak akan sempurna keimanan kalian, tidak akan sempurna keimanan kalian kecuali dia sudah bisa mencintaiku, sudah bisa mahabbah kepadaku, kata Rasulullah, melebihi rasa cintanya kepada anaknya, melebihi rasa cintanya kepada orang tuanya, dan melebihi rasa cintanya kepada seluruh manusia. Baru dia bisa sempurna keimanannya. Jadi luar biasa. Jadi jangan dianggap sepele nih. Riwayat-riwayat kehidupan Rasulullah ini kita kaji, ini penting banget untuk kita, karena itu akan bisa menumbuhkan rasa cinta, rasa mahabbah kita kepada beliau. Begitu ya. Nah, rasa mahabbah ini penting, rasa cinta ini penting karena kita hanya bisa meraih kesempurnaan iman jika kita bisa mencintai Rasulullah melebihi rasa cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai, melebihi rasa cinta kita kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, bahkan kepada seluruh manusia, bahkan rasa cinta kepada diri kita sendiri. Kita belum bisa disebut orang yang sempurna imannya jika rasa cinta kita kepada Rasulullah, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah masih bisa dikalahkan oleh rasa cinta kita kepada manusia yang lainnya. Gitu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.